Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, ini alhamdulillah pulang kerja masih sempat bikin konten yang dimana tema kali ini sangat bagus ya, artinya sangat bermanfaat untuk ternak kelinci. Oke, tema kali ini yaitu agar ternak kelinci untung banyak. Wah, ini guys, ini yang sudah saya alami ya, atau sudah saya praktekkan atau dari pengalaman. Nah teman-teman, insya Allah bisa ikuti jejak saya agar ternak kelinci untungnya banyak dan bertahan di saat harga kelinci atau pakan mahal. Nah ini guys ya. Oke, pertama saya akan jelaskan yang pertama yaitu manajemen ya, manajemen pakan. Usahakan pakan itu, misalkan ternak kelinci, jangan terlalu mahal ya, karena untuk penjualan kelinci itu belum tentu sesuai harapan kita. Misalkan kelinci hias atau ternak kelinci lokal biasanya itu harganya naik turun. Jadi kalau misalkan pakannya itu tidak naik turun ya, bahkan pakan itu selalu naik. Jadi harus kita manajemen pakan harus bagus. Misalkan saya pakai polar seperti ini. Nah tetap pakai polar, saya alhamdulillah murah sekali. Yang sudah saya jelaskan, misalkan 1 kilo jadi 2 kilo karena dicampur air ya, kan comboran itu murah sekali. Dan misalkan kita kalkulasi untungnya masih banyak teman-teman. Nah itu ya, yaitu ternak kelinci itu pikirkan pakan. Saya itu pakannya polar ya, 50%, hijauan daun pisang 50%. Nah jadi iritnya itu bukan main teman-teman, dibandingkan pakan pelet ya. Saya nggak merendahkan pelet, cuma saya ingin memberikan teman-teman itu biar hasilnya itu maksimal untuk untung ya. Jadi teman-teman bisa praktekin, atau teman-teman misalkan sudah pakai polar ya tapi aplikasinya masih belum maksimal, misalkan kelincinya belum lahap, kemudian ada kendala misalkan mencret atau kembung, itu mungkin awal-awal ya, awal-awal pakai polar. Kalau tapi misal sudah lama, sudah terus pakai polar dari awal, nggak mau misalkan ya, kemudian terus pakai, insya Allah nanti sudah terbiasa seperti kandang saya ini. Dan alhamdulillah ini lahap-lahap sekali, selalu lahap. Dan perlu diketahui, misalkan kelinci sudah bosen, jarak 1 hari jangan dikasih polar, besoknya lagi dikasih polar. Misalkan nggak dikasih polar itu, misalkan full hijauan saja teman-teman. Jadi saya kan ngasihnya misalkan 50% pagi dan sore teman-teman. Jadi misalkan polarnya itu sudah agak bosen, saya nggak kasih polar, kemudian saya kasih hijauan saja. Sebaliknya kalau hijauannya itu bosen, saya kasih polarnya saja. Seperti itu terus ya. Jadi tidak harus terus dipakai 50% untuk pakan. Nah itu dari pakan ya. Atau teman-teman pakai pelet, misalkan peletnya lebih murah. Misalkan dulu saya pakai pelet sapi ya, merek Mega Pro atau Pertalit ya, Portelis ya, itu merek sapi yang bagus, tapi di tempat saya sudah nggak ada produksi, jadi saya ganti pakan polar. Itu juga bagus teman-teman. Jadi tergantung kita kalkulasi pakan. Nah jadi biar untungnya bisa terasa ya. Kalau misalkan pakannya mahal, hasil jualnya itu nipis ya, kadang-kadang kalau orang-orang itu berpikirnya rugi ya, jadi males akhirnya gulung tikar. Nah itu yang pertama, penting sekali pakan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengolah pakan itu, jangan menyepelekan ya, karena kerugiannya itu banyak sekali. Kalau pakan itu misalkan kelinci tidak produk 1 bulan atau ada kendala kematian, itu ruginya sudah ketahuan teman-teman. Kalau pikirannya ternak itu pusing, kalau pikirannya hobi itu nggak bakal pusing ya. Nah itu teman-teman ya, jadi pakan sangat penting sekali. Yang kedua yaitu penjualan ya, penjualan kelinci. Misalkan kita pakannya sudah bagus, kelinci
kita fokus ke sapihan teman-teman. Kalau saya fokus ke sapihan. Jadi kalau manfaatnya ternak kelinci lama itu pembeli itu datang sendiri teman-teman. Jadi nggak tidak harus promosi di Facebook, sudah datang sendiri teman-teman. Itu kelebihan untuk ternak kelinci lama. Saya sudah kurang lebih 7 tahun teman-teman ya. Alhamdulillah sudah keboking gitu loh teman-teman, kelincinya itu. Alhamdulillah ini sudah banyak yang terjual sapihannya. Nah ini itu guys ya, alhamdulillah pakan polar tuh kelincinya tuh genuk teman-teman. Alhamdulillah gemuk. Nah itu teman-teman ya, penjualan. Jadi teman-teman bisa lakukan sistem penjualan sapihan. Misalkan habis disapih 45 hari, cepat-cepat jual teman-teman, cepat-cepat jual. Nanti hasilnya bisa dibelikan pakan, bisa dibelikan misalkan ini berkembang, dibelikan indukan. Jangan nunggu besar ya. Itu kalau misalkan ingin cepat ternak kelinci banyak atau untung banyak, jadi langsung sapihan jual gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu sapihan 2 bulan lebih baru dijual, nggak. Sapihan 45 hari sapih, kemudian jarak 1 minggu bisa dijual, itu secepatnya dijual. Karena kalau kelinci sapihan itu rata-rata sangat lucu sekali, pembeli biasanya langsung tertarik ya teman-teman. Nah itu ya, yang kedua penjualan bisa lakukan. Kalau misalkan ternaknya itu belum lama, bisa dilakukan gabung grup teman. Gabung grup di share setiap hari. Misalkan nggak ada komentar, tetap di share teman-teman. Karena pemula itu kadang buka Facebook, yang dibuka itu postingan yang baru-baru teman-teman. Jadi teman-teman harus posting terus, jangan sampai postingan teman-teman itu ke bawah akhirnya tidak dilihat. Jadi terus posting. Kalau bisa satu hari itu posting kelinci itu 3 kali, tidak masalah teman-teman, yang penting tidak melanggar grup. Nah itu teman-teman kunci sukses ternak kelinci. Jadi teman-teman sedikit pengalaman saya sudah praktekkan, alhamdulillah ini walaupun segini hasilnya wah. Nah yang bikin wah teman-teman, jangan fokus ternak kelinci saja. Nah itu teman-teman ya, jual peralatan kelinci. Nah teman-teman nggak tahu ya, kalau ternak kelinci fokusnya ternak kelinci itu hasilnya cuma kelinci. Tidak teman-teman, hasil dari ternak kelinci itu bisa jual peralatan, misalkan nipel, kemudian obat-obatan, pakan, bisa dipraktekin teman-teman. Itu hasilnya wah. Buat nutupin pakan, misalkan ya, saya beli pelet yang harganya mahal, ini masih ketutup teman-teman. Hasil dari penjualan alat-alat, kemudian obat-obatan, pakan. Jadi saya juga jual seperti itu. Alhamdulillah hasilnya wah pokoknya teman-teman. Jadi teman-teman sedikit ya bocoran ini. Jangan fokus ternak kelinci saja, maksudnya jual peralatan kelincinya. Jadi teman-teman, saya ini pulangnya malam-malam guys ya. Jadi masih bisa jual beli kelinci, kemudian pakan, kemudian obat-obatan, kemudian ya sejenis peralatan itu. Biasanya kalau ada pesan itu ya, saya titipkan orang rumah. Jadi kebanyakan ya orang tuh pengen kesini teman-teman, pengen ke kandang hobi kelinci. Tapi saya nggak bisa ketemu karena saya kerja. Nah itu teman-teman ya, bahkan ada yang orang Jawa Barat, Jawa Tengah, orang Kediri saja nggak pernah saya ketemu kok, karena saya full kerja. Jadi alhamdulillah ternak segini tuh hasilnya sumpah ya, hasilnya wah banget teman-teman. Pokoknya itu ya intinya, manajemen pakan, kemudian manajemen penjualan, plus jangan fokus ternak kelinci, jual obat-obatan, kemudian jual peralatan kelinci. Jangan misalkan ya belum laku 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jangan merendah diri, nggak laku, jangan. Itu misalkan sudah berjalan 1 tahun, insya Allah teman-teman, penjualan misalkan peralatan kelinci, obat-obatan akan laku, pasti mulai rame. Jadi teman-teman tetap semangat ternak kelinci ya. Pokoknya sudah saya praktekkan teman-teman. Kenapa saya masih ternak kelinci segini dan
hasilnya masih banyak teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, jangan fokus ternak kelinci saja, pokoknya cari agen ya, agen pakan, agen obat, agen peralatan, nipel ya, seperti itu, wadah pakan, cuwo ya, itu membantu sekali, bisa dijual di grup, bisa dijual di online, Shopee, Tokopedia. Sekarang tuh mudah sekali teman-teman penjualan tuh, tinggal bungkus, nunggu kurir dijemput, kita tinggal di rumah, sudah mudah sekali dikirim, kita terima uang dari transferan. Nah itu loh teman-teman, ini perlu teman-teman ketahui ya, sangat mudah sekali hasilnya kalau ternak kelinci tahu manajemennya. Insya Allah ini belum bisa bikin kandang ya teman. Sebelumnya minta maaf yang minta request tutorial kandang ya, itu masih lagi mana, pulang malam-malam terus nggak bisa nandangi, nggak bisa ngerjakan ya. Pokoknya tetap terus semangat ternak kelinci. Saya jamin sudah saya praktekkan manajemen 3 ini saja teman-teman. Manajemen 3 ini terserah mau ternak jenis apa, yang penting manajemen 3 ini praktekkan. Dari manajemen pakan, obat-obatan, kemudian manajemen penjualan, dan menjual berbagai peralatan kelinci ya. Itu teman-teman ya, agar untungnya banyak. Dan kalau misalkan teman-teman kandangnya bagus ya, urinnya, kotorannya itu juga bisa dimanfaatkan. Pokoknya ada petani yang tiap urin banyak, kotoran banyak, itu diambil teman-teman. Saya nggak mematok harga, kadang-kadang ya teman-teman, ini real, dikasih sendiri uangnya sama petani, itu real ya, maksudnya nyata, saya nggak bohong. Jadi saya nggak matok ini harganya urin 1 botol di 20, 30, enggak teman-teman. Jadi harganya sendiri ya. Nah maksudnya dihargai orang sendiri, maksudnya saya pasrah, mau dikasih berapa atau enggak dikasih terserah, tapi alhasil tetap dikasih ya. Ya lumayan teman-teman ya. Ini kan urinnya ke sana, ke belakang, dan kotorannya di belakang. Nah itu ini sudah saya kumpulkan, ada 4 curigen. Nah itu teman-teman, semangat ternak kelinci ya. Awal-awal mungkin teman-teman gagal, itu enggak masalah teman-teman. Saya gagal itu hampir 3 tahun loh, gagal itu. Alhamdulillah mulai bisa ngerti teknik manajemen ternak kelinci itu teman-teman ya. Sementara tips-tipsnya ya, triknya, maksudnya 3 tersebut, 4 ya, sebenarnya banyak sekali ya, sebanyak sekali manajemen agar menghasilkan uang banyak di ternak kelinci. Tapi videonya terlalu panjang ya. Terima kasih, semoga semangat ternak kelinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.